dengan hasil ukirannya yang sudah mendunia. Nah, cikal bakal dari ukir ini sendiri tidak terlepas dari jejak perjuangan wali yang ada di kota Jepara. Penasaran dengan tapatilah jejak wali di Jepara? Tetap ikuti saya. Jepara, sebuah kota yang menyimpan sejarah luhur di tanah Jepara. Hamparan kayu-kayu suci kehidupan mengelilingi di setiap sudut desa. Masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai kelokalan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Asal mulanya itu dari Aceh. Anak dari Syekh Muhayyad punya dua saudara, yaitu Raden Tayyib, kakaknya Sultan Hadirin atau Raden Tayyib nama aslinya. Ada yang mengatakan Abdurrahman, yang benar mana saya tidak tahu. Pada waktu itu setelah Syekh Muhayyad ini mau menyerahkan jabatan kepada Raden Sultan Hadirin karena mungkin usia sudah tua atau gimana, tidak mau karena masih punya kakak namanya Raden Tayyib. Jadi lebih baik kakak saja yang menjabat menjadi ratu atau raja. Di pasar tidak mau, akhirnya dia pergi ke Tiongkok, lari ke Tiongkok, bertemu dengan Ji Wiguan, diambil sebagai bapak angkatnya. Jadi Ji Wiguan sebagai bapak angkat selama di Cina atau Tiongkok 5 tahun. Kemudian datang ke sini atau bersama-sama dengan Ji Wiguan ke Indonesia, atau kembali lagi ke sini itu ke Jepara. Sultan Hadirin yang awalnya akan dijadikan seorang raja dari kerajaan Aceh menolak karena beliau merasa bahwa kakaknya jauh lebih pantas untuk menjadi seorang raja. Kemudian beliau lari ke negara Cina dan bertemu dengan Ji Wiguan. Nah, kali ini saya sudah berada di Kompleks Makam Mantingan, jaraknya sekitar 4 km dari pusat kota Jepara. Di Makam Mantingan ini terdapat 2 makam wali besar kota Jepara, yaitu Sultan Hadirin dan Syekh Abdul Jalil. Selain itu, di Kompleks Makam Mantingan ini terdapat peninggalan sejarah dari Sultan Hadirin, yaitu Masjid Astana Sultan Hadirin. Penasaran bagaimana isi dari Kompleks Makam Mantingan ini? Tetap ikuti saya. Peninggalan bersejarah yang ada di Kompleks Mantingan yaitu Masjid Astana Sultan Hadirin yang dihiasi oleh ukiran-ukiran yang memiliki makna bersejarah. Salah satu ukiran melambangkan tumbuh-tumbuhan yang memiliki makna obat-obatan yang digunakan pada saat itu. Selain itu, ukiran juga ada di dalam makam Sultan Hadirin dan di luar Masjid Mantingan. Beduk dan mimbar menjadi saksi bisu. Meskipun tidak ada yang mengetahui bagaimana sejarahnya, namun menurut cerita, beduk dan mimbar sudah ada sejak dibangun Masjid Astana Sultan Hadirin Mantingan. Juru kunci Ali Syafi'i di Makam Mantingan mengatakan bahwa metode dakwah yang digunakan oleh Sultan Hadirin sangat menarik karena beliau mengajarkan Islam dengan cara yang halus, seperti ketika Sultan Hadirin mengajari mengukir, masyarakat menjadi tertarik dan datang ke padepokan. Sultan Hadirin mengajarkan kepada masyarakat sebelum masuk ke padepokan untuk bersuci terlebih dahulu dengan cara membasuh wajah, tangan, rambut, telinga, dan kaki. Masyarakat awalnya tidak mengetahui
bahwa itu adalah berwudu. Perlahan masyarakat menjadi terbiasa untuk berwudu dan diajari untuk sholat dan akhirnya masuk Islam. Kali ini saya sudah selesai berziarah di makam Sultan Hadirin dan juga Syekh Abdul Jalil. Setelah ini saya akan berziarah ke beberapa makam wali yang ada di Kecamatan Basri. Ikuti terus perjalanan saya. Nah, kali ini saya sudah berada di Bangsri. Bangsri adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Jaraknya sekitar 10 km dari pusat kota Jepara. Di Bangsri ini saya akan berkunjung ke beberapa makam wali besar yang juga ikut serta menyebarkan agama Islam di kota Jepara. Mau tahu bagaimana kelanjutan perjalanan saya? Tetap ikuti saya. Hijau, rindang, dan mempesona. Itulah yang terbesit dalam pikiran kita ketika menyebut nama Jepara. Iya, Jumpara. Kami banyak menggunakan dakwah lokal, artinya tidak dengan ini kata-kata, tapi dakwah ajaannya itu dengan hal. Jadi contoh, bisa nurhal itu afsoh, artinya nek memberikan dengan suatu contoh yang dikerjakan itu lebih bagus, lebih mengesan dan lebih mengena daripada memberikan dengan kata-kata. Kalau kepribadian setahu saya Mbah Amin itu orangnya memang penyabar ya. Terus lapang hati, lapang dada. Orangnya itu sangat akomodatif menghadapi berbagai kepentingan umatnya. Seperti itu. Jadi contoh beliau ini sangat toleran kepada tetangga-tetangga itu kan banyak yang Chinese non-Muslim. Waktu itu pernah terjadi waktu saya masih kecil itu kerusuhan tahun mungkin sekitar tahun 80-an ya waktu itu. Itu para tetangga-tetangga itu ya berlindungnya ke tempatnya Abah, ke tempatnya Mbah Amin Soleh. Jadi Abah sangat melindungi ya, kaum minoritas itu. Terus banyak orang itu setahu saya bisa menerima kehadiran Mbah Amin ya dalam berbagai kepemimpinan, sehingga saya menilai Abah itu memang orang yang bisa diterima semua kalangan. Beliau dekat dengan masyarakat kecil, murid beliau itu ya dari desa-desa ya. Sampai beliau ini membangun madrasah itu dulu ya mencari murid tuh dari desa-desa, bahkan ya waktu itu memang kalau sekarang kan murid itu datang sendiri ya,
Kalau dulu bikin madrasah itu mencari murid, sampai ada mencari murid itu ya, kalau ada yang tidak masuk itu ditengok oleh abah, ditengok sampai abah itu waktu itu naik sepeda ontel ya untuk nengok muridnya yang tidak masuk madrasah itu, untuk meyakinkan ini muridku kenapa gitu, istilahnya gitu. Jadi itu ketekunan abah membina masyarakat. Perjuangan para wali di Jepara terlihat jelas dengan adanya peninggalan sejarah. Ukir salah satunya yang menjadi saksi bisu. Ukir adalah warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan bersama. Kesabaran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan kealiman para wali menjadi ciri khas mereka dalam menyebarkan agama Islam di Jungpara.